Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Tapi sebelum mulai belajar, jangan lupa awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Setelah itu siapkan alat tulis kamu ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Yuk kita langsung mulai ya ke pembelajaran 5. Nah, nanti boleh sambil dibuka BSE kamu yang halaman 36 dan 37. Nah, di sana kan ada sebuah teks ya. Sama seperti yang Ibu tampilkan di sini, yaitu teks tentang keluarganya Udin. Kita baca dulu bersama-sama ya. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ya anak-anak, setelah baca teks yang tadi, yuk kita bahas bersama-sama. Nah, di buku tema kan ada pertanyaan tentang teks yang tadi ya, yaitu bisa kamu temukan di halaman 36. Pertanyaan yang pertama, mengapa halaman rumah Udin selalu indah dan rapi? Nah, tadi setelah kita baca kita tahu ya, halaman rumah Udin selalu indah dan rapi karena setiap anggota keluarganya bertugas menjaga lingkungan rumah. Nah, kalau Udin dan Mutiara bertugas membersihkan halaman rumah. Lalu, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Pasti rumahnya akan berantakan dan tidak terawat. Lalu, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Kalau iya, sila keberapa dan kenapa? Jawabannya iya. Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila, yaitu sila ketiga. Kenapa? Karena mereka sudah bekerja sama. Sehingga hubungan Mutiara dan adik Udin ya terjalin dengan baik. Karena mereka bekerja sama, mereka bisa menunjukkan sikap kerukunan. Ya. Lanjut. Menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Tadi sudah kita bahas ya. Jawabannya iya. Kenapa? Karena mereka sudah menunjukkan sikap rukun dengan bekerja sama. Lalu, tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Kalau tadi di keluarganya Udin kan sama-sama menjaga keindahan halaman rumah nih, Udin dan Mutiaranya. Kalau kalian bisa menunjukkan sikap mengamalkan sila ketiga dengan membantu orang tua di rumah, atau juga saling menghargai dan saling menghormati, terus tidak memaksakan kehendak, itu menunjukkan sikap kerukunan atau menunjukkan pengamalan sila ketiga. Ya, pertanyaan terakhir, apa makna ungkapan cepat kaki ringan tangan? Cepat kaki ringan tangan ini seperti sikap yang ditunjukkan Udin dan Mutiara, yaitu tangkas dan giat dalam melakukan sesuatu atau dalam pekerjaan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Ini ada di buku tema 1 halaman 40 sampai 41 teksnya. Kita baca bersama-sama ya. Percakapan antara keluarga Udin. Nah, di keluarga Udin ini ada 4 anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, Mutiara, dan Udin. Yuk kita baca dari awal ya. Ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Nah, Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Lalu, kamu Mutiara bilang, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Kata ibu,
Wah, ada 2 pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Kata Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Nah, kamu lihat di sini nih, Udinnya agak memaksa ya. Tidak mau mendengarkan kata-kata Kak Mutiara terlebih dahulu, mau maksa pokoknya dia mau ke kebun binatang. Terus ayah bilang, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul. Lalu Kak Mutiara bilang, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Terus kata Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Nah, terus ibu bilang, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, dia bilang, kalian memang anak-anak yang hebat. Sebelum kita bahas, coba kamu baca lagi sekali lagi nih teksnya. Boleh tanya ke orang tua kamu kalau ada kata-kata yang tidak kamu pahami. Di sini ibu bahas sedikit deh tentang kata-kata sulitnya ya. Dari percakapan tadi ada beberapa ungkapan, yaitu yang pertama, nih kata-katanya ayah, mari kita ambil jalan tengah. Apa sih maksudnya jalan tengah? Jalan tengah itu adalah keputusan atau kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak, yang membuat kedua belah pihak puas atau setuju atau senang, seperti itu ya. Lalu di sini ada lagi nih ungkapan yang ibu sampaikan, yaitu kepala dingin. Maksudnya apa kepala dingin? Kalau orang emosi itu hawanya panas, nak. Kalau kepala dingin maksudnya dengan sabar, dengan berpikir secara hati-hati gitu ya maksudnya. Nah, dari percakapan ini kita bisa lihat nih keluarganya Udin sudah mengamalkan salah satu sila Pancasila, yaitu sila keempat. Karena kenapa? Karena mereka berdiskusi untuk menyelesaikan sesuatu atau bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, yaitu keputusan untuk tujuan liburan. Oke, nah tugas pertama kamu, coba dilihat bukunya atau dilihat layarnya nih. Di sini ada sebuah paragraf tentang keluarga Udin yang mau berwisata ke kebun binatang. Tapi paragrafnya di sini masih belum lengkap. Ada beberapa kata yang kosong. Tugas kamu adalah melengkapi kata-kata yang kosong ini dengan kata-kata yang di dalam kotak. Nah, karena di sini ada 6, kita bahas satu ya. Yang nomor pertama aja kita isi bersama-sama di sini. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Yang mana nih kira-kira yang pas? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sedangkan kotak yang kosongnya atau kata yang kosongnya ada 6. Akhirnya keputusan dapat diambil dengan apa? Yang tadi sudah kita bahas, ada salah satu ungkapan yaitu jalan tengah, yaitu keputusan yang menguntungkan atau tidak merugikan salah satu pihak. Jadi di sini setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil jalan tengah, gitu ya. Nah, untuk 5 nomor lainnya, 5 nomor sisanya silakan kamu isi masing-masing. Disalin di buku tulis ya, mulai dari pilihan jawaban serta paragrafnya disalin. Tadi keluarganya Udin pergi ke kebun binatang ya bersama-sama ya. Kalau mau masuk ke kebun binatang kan pasti pakai tiket. Seperti ini nih, contohnya ada sebuah tiket tapi bukan tiket ke kebun binatang kali ini. Yaitu tiket ke kebun buah. Yuk kita perhatikan dulu ya. Di sini ada sebuah tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Nih, kamu perhatikan. Kayaknya 354 di situ. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Yang ini nak.
Jadi kalau 354 disusun dari kubus-kubus kecil, bentuknya nanti akan seperti ini. Akan ada 3 buah kubus yang bernilai ratusan. Jadi satu kotak besar ini bernilai 100 buah kubus kecil. Karena di sini ada 3 buah kubus, maka di sini nilainya adalah 300. Lalu 5 buah kubus yang tersusun, masing-masingnya ini ada 10 kubus kecil di sini. Jadi kalau ada 5 kubus seperti ini, sama aja kayak 50. Dan kubus satuannya di sini ada 1, 2, 3, 4. Oke ya, kita ulangin lagi ya. 354 itu tersusun dari 3 buah kubus 100, 5 buah kubus 10, dan 4 buah kubus satuan. Jadi 354. Dibacanya 354 seperti ini. Contoh soal lain. Bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Nah, ingat tadi 454, berarti yang kotak besar seperti ini, yang kubus besar seperti ini, nilainya kan 100. Karena di sini bilangannya 454, maka harus ada 4 buah kubus 100 di sini. 1, 2, 3, 4. 4 masing-masingnya 100, jadi 400. Ditambah yang panjang-panjang ini kan masing-masingnya ada 10. Karena di sini 50, maka yang panjang ini harus ada 5 buah. 4 kubus ratusan, 5 kubus puluhan ditambah 4 kubus satuan. Jadi ada 454. Dibacanya 454. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, ini untuk tugas 2. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Nah, jadi seperti apa? Contoh yang tadi ini ada 2 bilangan 354, 454. Tugas kamu adalah merubah bilangan ini yang dari bentuk angka menjadi kata-kata seperti ini. 354 nanti isinya seperti ini. 354 ditulis kata-katanya. Jadi contohnya nomor 1 675. Sebentar ya, Ibu gambarkan. Jadi contohnya di sini 675. Nah, seperti ini ya nanti isinya ya. 675. Kamu isi 4 nomor yang lainnya sama seperti tugas bahasa Indonesia yang tadi disalin di buku tulis. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan dapat kamu pahami. Kalau ada yang masih belum dipahami, silakan tanyakan ke Bu Desi. Semangat mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.